Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Saya sampaikan kepada seluruh peserta daurah pertama dari program Hawaii Academy, ikhwan akhwat dan asatidz sekalian. Semoga Allah memberikan kita taufik dan inayahnya di dalam mempelajari ilmu fikih dan ilmu-ilmu yang lainnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa jalil rabbana kulla syai'in sahlan muyassara wa ba'du. Asatidzah ikhwah, azakumullah wa iyana. Alhamdulillah kita bisa bermajelis di majelis yang pertama dari silsilah daurah Fawaid Academy yang diadakan oleh Fawaid Syafi'iyah sebagai pelengkap dan tambahan materi bagi teman-teman yang bergabung di program Fawaid Academy. Dan juga agar lebih luas manfaatnya, daurah ini juga kita buka untuk umum, tapi lebih kita prioritaskan kepada teman-teman yang tergabung dalam Fawaid Academy. Daurah ini sebenarnya sebagai rangkuman dari apa yang kita pelajari dari pembahasan ibadah, dari pembahasan fikih ibadah. Kita akan mempelajari tentang ad-dhawabit al-fiqhiyah fi babil ibadah. Dhawabit atau acuan-acuan fikih, pokok-pokok pembahasan fikih dalam bab ibadah. Jadi kita ketahui bahwasanya ilmu fikih itu adalah ilmu yang sangat luas sekali. Ilmu fikih adalah ilmu yang sangat luas sekali. Bukan hanya ilmu fikih, sebenarnya setiap ilmu atau seluruh ilmu ini tiada ujungnya, tiada akhirnya. Oleh karena itu disampaikan dalam sebuah nazam, Syekh Muhammadin Shalih Al-Utsaimin menyampaikan wa'lam bi annal ilma buhurun zakhirah wa'lam bi annal ilma buhurun zakhirah lan yablughal kadihu fihi akhirah lakin fi usulihi tashila linailihi fahris tajid lahu sabila. Wa'lam, ketahuilah bi annal ilma, bahwasanya ilmu terutama ilmu fikih buhurun zakhirah, ibarat lautan yang sangat luas yang tiada ujungnya. Lan yablughal kadihu fi akhirah, yang andaikan seseorang itu berusaha keras untuk mempelajari seluruh ilmu, mengambil seluruh ilmu tersebut, niscaya dia tidak akan sampai pada ujungnya. Lalu bagaimana solusinya? Lakin fi usulihi tashilah, tetapi pada pokok-pokok atau tetapi pada setiap ilmu itu ada pokok-pokoknya, ada kaidah-kaidahnya, ada acuan-acuannya yang menghimpun permasalahan di bawahnya. Oleh karena itu, linailihi, untuk mendapatkan ilmu dengan maksimal, fahris lahu tajid sabila, maka berusahalah untuk memahami pokok-pokok pembahasan tadi, usul-usul ataupun pondasi-pondasi yang dipakai oleh para ulama di dalam menghimpun atau di dalam menghukumi sebuah permasalahan fikih. Dan itu diantara faidah kita mempelajari dhawabit fiqhiyah yang nanti akan kita paparkan juga. Seseorang akan mampu melihat atau mampu menguasai pembahasan fikih yang banyak dengan kaidah-kaidah yang ringkas, sehingga dia tidak perlu menghafal furu' atau masalah yang banyak. Cukup dia menghafal atau menguasai dhobit, acuan dari bab tersebut. Nah, di dalam e-book ini yang saya susun kalau lebih 2 hari ini secara mendadak ini saya susun dari Muqaddimah Hadramiyah. Saya mengambil pembahasan di Muqaddimah Hadramiyah, baik dari matannya ataupun dari kitab yang menjelaskan Muqaddimah Hadramiyah seperti Bushrul Karim. Saya rangkumkan acuan-acuan penting di dalam memahami pembahasan fikih ibadah. Dan insya Allah kalau kita memahami sebagian besar dari dhabit ataupun kaidah-kaidah ini akan memudahkan kita mempelajari fikih yang lebih luas nantinya. Karena permasalahan fikih sebanyak apapun itu pasti dibangun di atas acuan tertentu atau kaidah tertentu. Nah, kalau kita pelajari fikih hanya mempelajari furuknya saja, permasalahan fikihnya saja, kita tidak menguasai, tidak menghafal dhabitnya, kita akan kesulitan nanti dalam menghimpun permasalahan yang banyak. Karena sekali lagi permasalahan fikih itu tidak akan habis, tidak akan pernah habis permasalahan fikih. Baik permasalahan fikih yang ada di kitab para ulama ataupun yang akan terjadi di masa ini atau masa mendatang, itu tidak akan pernah habis. Oleh karena itu, dengan menguasai dhabit fikhiyah ini,
akan memudahkan kita di dalam memahami pembahasan fikih yang ada di kitab para ulama ataupun permasalahan-permasalahan baru yang belum terjadi. Baik. Sebelum kita masuk pada pembahasan inti, kita pelajari dulu apa itu makna dobit dan apa perbedaannya dengan kaidah fikih. Kebanyakan ulama berpendapat bahwasanya kaidah fikih dengan dobit fikih itu memiliki perbedaan. Kebanyakan ulama mutaakhirin membedakannya, walaupun ulama mutaqaddimin tidak membedakan dobit dengan kaidah. Keduanya ya sama-sama ya dipakai dalam pembahasan fikih secara bersamaan, tidak ada perbedaan. Tapi ulama mutaakhirin menganggap keduanya berbeda, di antara Ibnu. Jadi kalau kaidah menghimpun permasalahan fikih pada bab yang sangat banyak. Seperti al-umuru bimaqasidiha, setiap perkara tergantung niatnya. Dia menghimpun permasalahan fikih di berbagai bab, baik itu di bab ibadah, muamalah, nikah dan seterusnya. Adapun dhabit hanya menghimpun pada satu bab saja, seperti al-maitatu kulluha najisah. Bangkai itu seluruhnya najis. Maka ini hanya menghimpun pembahasan fikih, pembahasan furu' fikhiyah pada pembahasan ya najis saja. Taib, kalau saya mengatakan al-yaqinu la yazulu bisyakki, yakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Ini dhabit atau kaidah? Kaidah. Kaidah. Al-ma al-aslu fil miyahi annahu tahirun. Asal dari air itu suci. Ini dhabit atau kaidah? Dobit. Taib, itu dhabit ya, dhabit. Al-fadilatu atau tudrakul jama'atu bi idraki juz'in min salatil imam. Jamaah itu bisa diperoleh dengan menjumpai sebagian dari salatnya imam. Ini dhabit atau kaidah? Dobit. Dan seterusnya. Tapi ada kalanya sebagian ulama, sebagian fuqaha ini memutlakkan kalimat kaidah padahal yang dimaksud adalah dhabit. Itu tidak masalah. Karena ini mirip dengan kaidah idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kita sering mendengar kaidah itu ya. Atau sering mendengar kalimat acuan itu. Jadi kalimat kaidah atau dhabit ini bila disebutkan secara bersamaan itu memiliki makna yang berbeda. Tapi andaikan disebutkan secara tersendiri, misalkan apa? Kaidah dalam masalah ini, sebagian ulama kadang menyebutkan kaidah dalam masalah ini adalah al-maitah kulluha najisah misalkan. Kaidah dalam masalah ini setiap bangkai itu najis misalkan. Maka kaidah juga kita maknai dhabit. Ada kalanya para ulama menggunakan satu istilah untuk memaknai yang lainnya itu tidak masalah. Tapi kalau secara khusus ya keduanya berbeda. Kemudian apa faedah mempelajari atau menguasai dhabit fikhi? Setidaknya ada 3 faedah dalam masalah ini. Yang pertama, memudahkan seorang fakih atau pelajar seperti saya dan teman-teman untuk menghafal permasalahan fikih yang sangat banyak dan bercabang. Sebagaimana kita ketahui permasalahan fikih itu tidak ada habisnya, baik ada di kitab-kitab para ulama ataupun yang akan terjadi di zaman ini atau setelahnya. Dengan mempelajari dhabit fikih akan memahamkan kita untuk memahami kita untuk memahami apa yang ada di kitab para ulama dan juga menghukumi permasalahan yang akan terjadi di masa ini atau masa mendatang. Sebenarnya nanti akan kita praktekkan insya Allah. Kemudian yang kedua, melatih malakah fikhiyah, melatih kemampuan di dalam menghukumi sebuah permasalahan fikih. Dengan mempelajari dhabit fikih, seseorang akan memiliki malakah atau kemampuan yang menjadikan seorang ini mampu memecahkan permasalahan fikih yang ada di kitab para ulama ataupun yang akan terjadi dengan memperhatikan keterikatan antara satu masalah dengan yang lainnya, memperhatikan kesamaan atau kemiripan antara masalah yang ada di kitab para ulama dan juga permasalahan yang akan terjadi atau permasalahan kontemporer yang ada. Kemudian membantu memahami maksud-maksud syariat atau maqasid syariah dalam berbagai hukum fikih. Saya bawakan kalam dari Imam Asy-Syuyuti, nanti mungkin bisa dibaca sendiri. Kita langsung masuk saja pada inti pembahasannya. Kitabut Taharah. Di sini saya sengaja tidak cantumkan pasal-pasalnya agar kita ya langsung pada pembahasan dhabitnya saja. Nanti insya Allah sudah bisa diketahui itu pada pembahasan apa. Agar tidak terlalu panjang, maka langsung saya buat Kitabut Taharah langsung ada sekitar 60 dhabit dalam pembahasan taharah. Yang pertama, la yasihhu raf'ul hadathi wa la izalatun najis illa bil ma'. Tidak sah mengangkat hadas maupun menghilangkan najis kecuali dengan air. Dari dhabit ini atau dari kaidah ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya seseorang tidak sah
mengangkat hadas, tidak sah dan tidak boleh tentunya mengangkat hadas, wudu, mandi, atau menghilangkan najis yang ada pada pakaiannya ataupun yang ada pada lantai dan sebagainya, kecuali dengan air. Sehingga dari kaidah ini bisa kita tarik kesimpulan tidak sah dan tidak dianggap suci andaikan seorang itu menghilangkan najis dengan selain air. Dengan selain air, misalkan dengan dilap, ya, dilap dengan tisu atau dikeringkan di bawah terik matahari atau hilang dengan sendirinya, maka tidak bisa suci. Maka tidak bisa suci. Sehingga di antara permasalahan kontemporer yang dibangun di atas dobit ini, dry clean atau laundry yang tidak pakai air, itu tidak bisa suci. Kenapa? Karena menghilangkan najis tidak sah kecuali dengan air. Yang kedua, al-aslu fil miyahi tahirun wa kadat turab. Hukum asal setiap air itu adalah suci dan mensucikan. Begitu pula dengan tanah. Begitu pula dengan tanah. Jadi kalau kita menjumpai keraguan pada status air, tidak ada keyakinan apakah ia terkena najis ataukah tidak, maka dikembalikan kepada hukum asal air, yakni hukum asal setiap air adalah suci dan mensucikan. Sampai datang keyakinan ya dia terkena najis ataupun ada sebab-sebab yang menghilangkan kesuciannya, sebagaimana nanti akan disebutkan di kaidah setelahnya. Termasuk juga tanah. Kalau kita ragu-ragu status tanah, boleh tidak sholat di situ? Boleh tidak saya tayamum di situ? Maka kembali kepada hukum asal tanah, yakni suci dan mensucikan. Kecuali sampai datang keyakinan atau dugaan kuat yang menghilangkan kesuciannya, baik dengan najis ataupun dengan yang lainnya. Kemudian dhabit yang ketiga, la yadurru at-taghayyur bima yashuqqul ihtirazu anhu wala bil mujawiri wala bima asluhu min ma'in wa in kathura. Jadi ketika air itu berubah, salah satu sifatnya, baik itu rasanya, baunya atau warnanya, apakah dia tidak dianggap suci lagi? Nah, maka dijelaskan dalam kaidah ini atau dalam dhabit ini, perubahan pada air ya itu tidak merusak kesuciannya bila disebabkan satu oleh sesuatu yang sulit dihindari. Oleh sesuatu yang sulit dihindari. Contohnya apa? Misalkan lumut. Lumut itu tidak bisa kita cegah agar dia tumbuh di air, tidak bisa. Kemudian karena menetap di tempat simpanannya, simpanan air, menetap di tandon, kemudian berubah warna ataupun rasanya, maka yang seperti itu tidak masalah, karena ini perubahan yang sulit dihindari. Termasuk ketika tercampur atau kemasukan zat yang sifatnya mujawir. Mujawir itu yang tidak bisa larut, seperti kayu, kemudian dedaunan, ranting. Andai kan masuk di air, kemudian merubah sifat air, merubah warnanya, rasanya, maka air tersebut tetap suci dan mensucikan. Termasuk andai kan air tadi berubah dengan sesuatu yang asalnya dari air, seperti garam laut. Garam laut kan dari air laut. Andai kan dia merubah sifat air menjadi asin, maka tidak mengapa, karena garam itu asalnya dari laut, dari air. Yang air laut itu juga suci dan mensucikan. Sama saja kita mencampur air biasa dengan air laut, statusnya tetap suci dan mensucikan. Baik. Jadi kita punya air misalkan, bak mandi, kemasukan garam sampai jadi asin, maka yang seperti ini tidak merubah status air menjadi ya tidak mensucikan. Status air tetap suci dan mensucikan, meskipun perubahannya banyak sih. Meskipun perubahannya banyak. Misalkan tadi berubah dengan lumut sampai warnanya hijau, atau berubah dengan berubah dengan kayu sampai warnanya kecoklatan, maka yang sebenarnya tidak masalah, ya tidak masalah walaupun perubahannya banyak. Tip. Keluar dari kalimat bima asluhu min ma'in, selain dari air atau yang asalnya dari air, andaikan itu bukan dari air asalnya. Contohnya garam misalkan ya, garam Himalaya. Itu kan garam dari gunung. Nah, kalau garam itu dari gunung, bukan dari air, maka statusnya seperti zat lain. Andaikan dia merubah sifat air, maka air tersebut tidak suci dan mensucikan lagi. Baik, ini kaidah yang ketiga. Kemudian dhabit atau kaidah yang keempat, la yadurru at-taghayyurul yasir bil makhalidut tahiri. Perubahan yang sedikit karena bercampur dengan sesuatu yang suci tidak merusak kesucian air. Nah, kita perhatikan di sini perubahan yang yasir, sedikit. Sehingga perubahan itu kalau banyak, maka ya air tersebut menjadi tidak suci lagi, menjadi tidak suci dan mensucikan, maaf. Ya, di sini andaikan perubahannya ini yasir, berubah dengan sedikit.
dengan sesuatu yang bercampur atau larut dengan air, seperti ya gula ataupun kopi, tinta dan sebagainya, jatuh di air, maka kita lihat mana yang lebih dominan. Kalau lebih dominan airnya, maka perubahannya dianggap perubahan yang sedikit, sehingga apa? Tetap bisa dipakai berwudu, mandi dan menghilangkan najis. Taib. Sehingga kalau perubahannya itu tidak yasir, perubahannya banyak, ya maka tidak dianggap suci lagi berarti. Tidak dianggap suci dan mensucikan. Tapi tetap boleh dipakai untuk yang lainnya selama tidak dipakai bersuci. Taib. Kemudian kaidah yang kelima, mastu'mila fi taharatin wajibatin wa kana qalilan fahuwa tahirun ghairu mutahhir. Air yang telah dipakai untuk taharah yang sifatnya wajib, seperti basuhan pertama atau wudu yang pertama, basuhan yang pertama maksudnya, atau mandi untuk menghilangkan najis, mandi untuk menghilangkan hadas, mandi besar. Ya. Kemudian jumlahnya sedikit, air tadi sedikit. Nah, acuan sedikit ini kurang dari 2 kullah. Maka hukumnya suci dan tidak mensucikan karena dianggap mustakmal. Nah, ini acuan air mustakmal. Satu, air itu digunakan untuk taharah yang sifatnya wajib. Taharah yang sifatnya wajib. Sehingga kalau taharah itu sifatnya sunnah, seperti memperbaharui wudhu, atau mandi Jumat, atau mandi untuk hari Id, maka air yang terjatuh dari tubuhnya tidak dianggap mustakmal, masih bisa dipakai lagi untuk taharah. Atau mandi yang sifatnya bukan ibadah, seperti mandi untuk mendinginkan tubuh. Mandi untuk mendinginkan tubuh. Maka yang seperti ini juga tidak menjadikan air itu mustakmal, karena bukan taharah yang sifatnya wajib. Kemudian jumlahnya sedikit. Jadi kalau jumlahnya banyak, seperti kalau orang itu mandi di kolam yang jumlahnya lebih dari 2 kullah, maka tidak masalah. Tapi kalau mandi di bak air yang hanya 100 liter atau 50 liter, dia menceburkan diri ke kolam tadi, maka status air tadi ketika dia keluar dari air menjadi mustakmal. Menjadi mustakmal. Sehingga air mustakmal itu tidak mungkin kecuali pada air yang sedikit. Jadi kalau air itu banyak, nah, tidak mungkin jadi mustakmal. Oleh karena itu di beberapa masjid itu ada tempat wudhu yang itu dari bak. Tempat wudhu yang dari bak. Atau dari ya istilahnya seperti kolam begitu ya, empang, yang sudah disetting, sudah diatur volumenya lebih dari 2 kullah. Nah, seperti itu memang tujuannya agar tidak jadi mustakmal. Tujuannya tidak jadi mustakmal. Jadi setiap orang wudhu di situ, meskipun memasukkan tangannya, masukkan kakinya bahkan, status airnya tetap suci dan mensucikan. Karena jumlahnya banyak. Nah, jadi ini 2 kata kunci untuk air mustakmal. Untuk taharah yang wajib, dan jumlahnya sedikit. Kemudian dhabit yang keenam, ma taghayyara taghayyuran katsiran bil mukhalid at-tahiri fa huwa tahirun ghairu mutahhir. Nah, tadi sudah sempat saya singgung ini. Ini sambungan dari kaidah yang keempat. Kalau air itu berubah dengan banyak ya kata kuncinya, karena tercampur benda yang suci. Nah, kalau benda najis berarti nggak masuk dalam dhabit ini. Maka hukumnya apa? Suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Ini kata kuncinya tidak. Artinya apa? Kalau tidak mensucikan ya tidak bisa dipakai untuk bersuci, tapi masih boleh dipakai untuk yang lainnya. Untuk menyirami tanaman, untuk ya mencuci motor misalkan, tidak apa-apa. Tidak masalah selama tidak terkena najis begitu ya. Tapi kalau untuk bersuci tidak boleh. Bahkan boleh juga untuk mandi yang sifatnya bukan ibadah. Seperti ada orang mandi pakai air sabun. Air yang tercampur sabun dan banyak, sehingga tidak disebut air lagi, air sabun gitu ya. Maka tidak apa-apa. Selama itu bukan mandi untuk ibadah. Kalau yang untuk ibadah tidak boleh, kecuali dengan air yang suci dan mensucikan. Kemudian karena tadi menyebutkan kathir ya, kathir di sini. Maka apa acuan kathir atau banyak? Kathir atau banyak itu ma yaslubu ismal ma. Kriteria berubah banyak itu andaikan air itu tidak disebut air lagi, menghilangkan kemutlakan air. Maksudnya apa? Seseorang nggak bisa menyebut itu air saja, nggak bisa. Harus diberi embel-embel, diberi tambahan seperti air mawar misalkan, atau air kopi. Ya, nggak bisa orang nyebutin air saja, nggak boleh. Harus sebutin air teh, air gula,
air, sabun, begitu. Tidak bisa hanya disebutkan air saja. Berbeda dengan ya air mutlak. Kita sebut air walaupun dia berasal dari sungai, berasal dari ya air laut, berasal dari hujan, boleh kita sebut air. Tapi kalau tercampur dengan zat yang kita sampaikan tadi dan berubahnya banyak, menghilangkan sifat kemutlakan air, nah itu tidak sudah disebut air yang suci dan mensucikan lagi. Bihaitsu shara muqayyadan, ini muqayyadan tadi harus diberi embel-embel, diberi ikatan dengan nama lain seperti air teh gitu ya, atau memiliki nama lain, au yuhdits isman akhar, atau dia menjadi nama lain seperti apa misalkan seperti marok atau kuah. Kuah itu kan air, tapi apakah bisa kita sebut air saja? Nggak bisa, dia sudah menjadi nama lain. Ada orang masak ya bakso misalkan, kuahnya apakah disebut air? Ya disebut air, tapi kita nggak boleh mengatakan itu air tok saja, enggak. Kita harus mengatakan itu kuah karena sudah menjadi nama lain. Itu di antara dobit atau dua acuan kapan disebut uruban yang banyak. Kalau dia tidak bisa disebut air secara mutlak, artinya harus diberi embel-embel atau menjadi nama lain atau menjadi nama lain. Yuhdits isman akhar. Taib. Yang kedelapan, yanjusul ma'ul qalil wal ma'i wa in kathura bi mulaqatin najasati wa illam yataghayyar. Nah, sekarang terkait air yang terkena najis, air yang sedikit. Ya, ini hukum air yang sedikit. Itu ternajisi. Ini terkait hukum air yang sedikit dan juga hukum cairan selain air. Hukum air yang sedikit ini ya. Atau cairan, benda cair selain air. Hukumnya apa? Hukumnya ini kalau terkena najis, sebatas kena najis saja, maka sudah dihukumi najis itu airnya ataupun cairannya. Meskipun tidak berubah sifatnya. Meskipun tidak berubah sifatnya. Jadi air ini hanya berlaku pada air sedikit. Adapun cairan meskipun banyak itu seperti hukum air sedikit. Hukumnya seperti air yang sedikit. Cairan selain air itu contohnya apa? Misalkan madu yang cair. Kemudian teh, kopi, susu. Itu kalau terkena najis, meskipun tidak berubah sifatnya, itu langsung ternajisi semua, tidak bisa dipakai. Kalau bisa dipakai, bagaimana ya? Harus dibuang. Meskipun nanti ada cara mensucikannya. Tapi cara asal, dia hukumnya najis. Taib. Ini terkait air yang sedikit. Air yang banyak, yang jusul ma'ul kathir. Kapan air banyak itu menjadi najis? Air banyak atau yang lebih dari 2 kula atau lebih, air banyak itu 2 kula atau lebih. Kapan dia menjadi air najis? Kalau terkena najis dan berubah salah satu sifatnya, meskipun sedikit. Nah, jadi bedanya dengan perubahan pada nomor 6. Ya, perubahan nomor 6 ini berubah karena zat suci itu bisa menjadi air tadi tidak mensucikan lagi kalau berubahnya banyak. Berubahnya banyak. Tapi kalau pada air najis, meskipun berubahnya sedikit, hanya warna yang sedikit saja berubahnya atau baunya berubah sedikit, itu sudah dianggap ya najis. Sudah dianggap najis. Nah, sekarang bagaimana cara menghilangkan najis tersebut, mensucikan najis tersebut? Maka saya jelaskan di sini. Di dopen nomor 10, idza zala taghayyuru fil ma' an-najis al-kathir bi nafsihi aw bi ziyadatil ma'i fihi aw bi nuqsanil ma'i minhu wa baqiya qullatayn sara tahuran. Baik. Jika perubahan pada air najis yang banyak hilang dengan sendirinya atau dengan ditambah air atau dikurangi air namun sisanya tetap 2 kula, maka air tersebut menjadi suci kembali. Jadi di sini ketika ada air najis yang banyak, berarti apa? Yang lebih dari yang 2 kula atau lebih. 2 kula tadi kita sampaikan ya, patokan banyak itu 2 kula atau lebih. 2 kula itu sekitar 216 liter. 216 liter. Nah, ketika sifat najisnya, misalkan warnanya hilang dengan sendirinya, atau bau biasanya hilang sendiri itu, baunya misalkan hilang dengan sendirinya, atau ditambahi air, hilang kan ditambahi air, ditambah sampai hilang, atau dikurangi, ya dikurangi ternyata sampai hilang bau ataupun rasanya. Tetapi ketika dikurangi tetap 2 kula, ya tidak kurang dari 2 kula. Kalau kurang dari 2 kula, nah berarti nggak masuk dalam kaidah ini. Ini kalau dikurangi tetap masih menjadi air banyak gitu ya. Misalkan airnya 300 liter, dikurangi sampai jadi 220 liter misalkan. Berkurang 80 liter. Maka ini menjadi suci dan mensucikan pada keadaan 3 tadi. Jadi air yang banyak bisa menjadi suci dengan tiga sebab. Yang pertama hilang dengan sendirinya. Yang kedua ditambah air atau mukatsaroh namanya.
Yang ketiga dikurangi air. Namun sisanya tetap 20, maka ini menjadi suci dan mensucikan. Suci dan mensucikan, demikian. Nah, kemudian pembahasan berikutnya tentang perubahan yang tidak nampak. Penulis di sini menyampaikan at-taghayyurut taqdiri ka-taghayyurul hissi. Perubahan yang dikira-kira itu hukumnya seperti perubahan yang kasat mata. Nah, perubahan yang kasat mata itu kan mudah kita lihat karena dia kelihatan warnanya, kelihatan tercium baunya ataupun bisa dirasakan rasanya. Nah, mudah untuk menghukuminya. Nah, sekarang bagaimana kalau perubahan itu tidak nampak? Perubahan itu tidak nampak. Contohnya perubahan yang tidak nampak itu seperti apa? Nah, perubahan yang tidak nampak ini misalkan kalau air itu terkena air mustakmal. Nah, tadi kan kita sampaikan air mustakmal itu air yang pulang dari air mustakmal itu air yang tidak suci kan? Air mustakmal air yang tidak suci. Dia dihukumi suci tapi tidak bisa mensucikan sebagaimana air teh atau air gula dan sebagainya. Nah, kalau ada air mustakmal yang jatuh di air yang murni, air yang suci dan mensucikan. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah kita hukumi mustakmal semuanya ataukah ada perincian? Nah, ini kembali kepada kaidah ini. Kembali kepada kaidah ini. Kita diminta untuk mengira-ngira. Ngira-ngiranya bagaimana? Karena air mustakmal itu tidak ada sifatnya, tidak kelihatan warnanya atau tidak terasa, ya rasanya tidak ada. Kemudian juga baunya pun juga tidak ada. Maka kita kira-kira mengira-ngiranya dengan apa? Nah, mengira-ngiranya kalau air mustakmal itu dengan air yang sifatnya pertengahan. Seperti air jeruk misalkan. Kita anggap andaikan yang jatuh di air tadi atau volume air mustakmal yang jatuh di air murni tadi kita anggap itu air jeruk, air perasan jeruk, es jeruk misalkan. Nah, kiranya apakah berubah sifatnya atau warnanya? Misalkan kita punya ember, begitu ya, ember ukurannya 20 liter. Kita berwudu memakai keran. Wudu pakai keran. Nah, yang jatuh pada basuhan wajah, basuhan tangan, ke bak tadi kan jadi mustakmal tuh air ini. Nah, ketika jatuh di bak tadi bagaimana statusnya? Maka kembali kepada kaidah ini kita kira-kira andaikan yang jatuh tadi yang jatuh dari basuhan wajah, basuhan tangan tadi, andaikan itu air jeruk, apakah bisa merubah warna air yang ada pada bak tadi? Kalau merubah, ini secara kira-kira ya, berarti kita pakai nalar nih. Pakai nalar, kita tidak harus ngambil air jeruk, tidak harus, kita pakai nalar. Pakai penalaran, pakai perkiraan. Kalau misalkan berubah, maka ya sudah, air di bak tadi menjadi mustakmal semua. Tapi kalau kita kira-kira itu hanya sedikit saja yang terjatuh, maka tidak masalah. Maka tidak masalah. Statusnya air yang di bak tadi tetap suci dan mensucikan. Sehingga apa? Air mustakmal yang jatuh itu nggak ngefek, nggak ngaruh. Nah, itu yang sering ditanyakan oleh beberapa ikhwah terkait air mustakmal yang jatuh di air yang ada di bak, ada di ember. Bagaimana statusnya? Maka kembali kepada perincian yang saya sampaikan tadi. Demikian. Baik. Kemudian yang ke-12, kullu ina'in tahirin yubahu istimaluhu wa ittikhaduhu illa min dhahabin aw fiddah. Ini kita sudah masuk pada bab lain. Pada pembahasan terkait ina atau bejana. Di sini kaidah menyampaikan setiap bejana yang suci itu boleh dipakai dan dimiliki. Nah, jadi hukum asal setiap wadah, hukum asal setiap bejana itu boleh dipakai. Meskipun itu punya orang kafir, meskipun itu punya orang non-muslim yang memang bukan ahli kitab misalkan, itu boleh kita pakai. Boleh kita pakai dan boleh kita miliki. Selama tidak diyakini terkena najis. Selama tidak diyakini terkena ya kotoran babi misalkan atau anjing dan sebagainya. Kalau ragu-ragu tetap kita hukumi sebagaimana hukum asal bejana atau wadah. Kecuali ya, pengecualiannya itu hanya pada dua komponen saja. Kalau terbuat dari emas atau terbuat dari perak. Sehingga kalau terbuat dari selain keduanya maka sah-sah saja meskipun nilainya lebih mahal dari emas dan perak. Misalkan terbuat dari berlian, permata yang mungkin nilainya puluhan kali lebih mahal dari emas. Tetap kita hukumi mubah, boleh dipakai dan boleh dimiliki. Tapi kalau dari zahab, dari emas ataupun dari fiddah, dari perak tidak boleh dipakai. Plus tidak boleh juga dimiliki. Dimiliki karena kaidahnya
Setiap apa yang tidak boleh dipakai, maka tidak boleh juga dimiliki. Setiap yang tidak boleh dipakai, tidak boleh dimiliki. Tidak Ya banyak. Allah, ini tidak kelihatan layarnya ya. Astagfirullah. Kelihatan Ustaz. Oh, kelihatan ya? Iya. Kelihatan Ustaz. Dari awal kelihatan ya? Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari awal. Baik, kembali lagi. Setiap bejana yang terbuat dari emas perak tidak boleh dipakai, tidak boleh juga dimiliki. Ada orang yang berargumen, ini kan saya simpan saja, saya buat pajangan di lemari. Boleh nggak saya miliki? Jawabannya tidak boleh. Karena apa yang haram dipakai, haram juga dimiliki. Kenapa? Karena kalau orang itu memilikinya, bisa jadi ada kemungkinan dia memakainya. Ini masuk dalam kaidah saddud dzara'i. Syariat itu menutup kemungkinan terjadinya hal-hal yang haram dengan adanya saddud dzara'i, atau menutup kemungkinan terjadinya haram. Sebagaimana haram dipakai, haram juga dimiliki. Tayyib. Kemudian kaidah berikutnya terkait siwak. Kapan seseorang itu dianggap bersiwak atau memperoleh kesunahan siwak? Tahsulu sunniyatus siwak bikulli khashirin illa isbi'ah. Kesunahan siwak itu bisa diperoleh dengan apapun, benda apapun yang kasar, kesat, kecuali jari jemarinya. Nah, jadi benda apapun, baik itu dari kayu, atau dari kain, dari tisu dan sebagainya, selama dia khoshin, kesat, kasar, bisa dipakai untuk siwaan. Dan dia dapat kesunahan siwak. Tidak harus dengan kayu arak. Tidak harus dengan kayu arak. Nah, bagaimana dengan tangannya? Kalau kasar, apakah bisa dipakai siwaan? Jawabannya tidak bisa. Pendapat yang paling kuat tidak bisa. Kenapa? Karena siwak itu tidak mungkin dari anggota tubuh seseorang. Harus dari yang lainnya begitu. Tidak bisa dari bagian tubuhnya. Sehingga kalau itu jari orang lain bisa. Karena di sini dikecualikan hanya jarinya. Kalau jari orang lain bisa seperti jari istrinya, ya, jari orang lain, temannya bisa. Kalau kasar, kalau jari istrinya mungkin kayaknya, karena istri biasanya jarinya itu halus, nah, itu tidak bisa dipakai untuk siwaan. Baik, kemudian yang ke-14, ini masuk pada kaidah tentang wudu yang sering ditanyakan juga. Bagaimana acuan, basuhan atau al-ghusl? Acuan basuhan, al-ghuslu yustartu fihi sayalanul ma' alal udwi al-maqsul. Nah, di dalam wudu itu kan ada basuhan, ada usapan. Kapan seorang itu dianggap membasuh? Dianggap membasuh kalau ada aliran air pada anggota yang dibasuh. Nah, aliran air itu apa patokannya? Itu berarti patokan yang lebih rinci lagi. Tadi kan saya lanul ada aliran air. Nah, aliran air itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan adanya qataratul ma, dengan adanya tetesan air pada anggota yang dibasuh. Jadi kalau kita wudu tidak ada tetesan sama sekali, ya maka tidak disebut membasuh gitu. Seperti kalau orang wudu dengan spray, yang mana tidak ada aliran air di sana, hanya ya semprotan yang airnya sangat sedikit sekali volumenya, sangat sedikit sekali sehingga tidak membentuk aliran. Nah, tidak boleh. Sehingga permasalahannya ini kan sering ditanyakan, apakah boleh wudu pakai spray, pakai semprotan? Nah, itu bukan itu permasalahannya, itu kan hanya wasilah alat saja. Yang menjadi acuan adalah apakah bisa mencapai ataukah apakah bisa menghasilkan aliran air? Kalau bisa menghasilkan aliran air, ya sudah cukup. Dengan alat apapun tidak apa-apa. Meskipun dengan semprotan, dengan keran, dengan alat apapun tidak masalah. Yang penting ada aliran airnya. Nah, adapun kalau masah itu hanya pada rambut saja ya, hanya pada rambut atau pada ya mengusap khuf. Tapi kalau pada wudhu itu hanya pada rambut saja. Nah, mengusap ini yang penting adalah sampainya basahan, tangan basah itu sudah cukup. Meskipun tidak pakai tangan, misalkan pakai alat lain, tidak disyaratkan dengan tangan. Yang penting sampainya basahan pada anggota yang dibasuh. Tidak disyaratkan dengan tangan. Sehingga kalau ada orang, dia mencelupkan kain, kemudian kain itu dia letakkan di atas rambutnya, maka sudah cukup. Yang penting ada basahan yang sampai ke anggota yang terusap. Nah, kaidah penting juga di sini, ma yustaratu fihi al-ghuslu atau ghuslu yasihu fihi. Nah, ini kebalik. Harusnya di sini al-mashu. Di sini al-mashu.
Ma yustaratu fihi al-mashu, ya, atau ma yutlabu, saya buat yutlabu. Ma yutlabu fihi al-mashu yasihul ghaslu walal aqs. Apa yang diperintahkan, ya, apa yang diperintahkan padanya mengusap, seperti mengusap rambut, maka sah-sah saja bila dibasuh. Nah, ini sering terjadi pertanyaan juga, boleh nggak saya membasuh, ya, membasuh apa namanya, membasuh rambut, diguyur dengan air? Jawabannya boleh, karena apa yang disyaratkan mengusap itu boleh untuk dibasuh. Tidak sebaliknya, kalau disyaratkan dia dibasuh, tidak boleh diusap. Wajah tidak boleh diusap, kaki tidak boleh diusap, harus dibasuh. Tapi kalau yang disyaratkan atau diminta untuk diusap seperti rambut, maka boleh untuk dibasuh, diguyur air, sudah dianggap cukup. Baik, terkait mualah, apa itu mualah dan apa acuannya? Sebelumnya mualah itu di mazhab Syafi'i itu sunnah, tidak wajib. Karena tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Al-mualah itu dhabitnya atau acuannya, an yashra' fi tadhiri kulli udwin qabla jafafi ma qablah ma'tidalil hawa'i wal mizaj waz zamani wal makan. Mualat itu patokannya adalah melakukan toharah, basuhan ataupun usapan pada anggota tubuh berikutnya sebelum anggota sebelum itu kering. Jadi kita ngusap, kita membasuh tangan misalkan, kita lakukan sebelum wajah itu kering. Ya, sebelum wajah itu kering. Jadi bersambung itulah intinya. Nah, patokan bersambung itu kalau dipisah dengan jeda, apakah bisa? Nah, bisa selama jeda tadi tidak membuat anggota sebelumnya kering. Misalkan ada orang wudhu dari rumahnya, kemudian wudhu lagi menyempurnakan wudhunya di musola. Nah, kalau jarak dari rumah ke musolanya, ternyata anggota wudhu sebelumnya itu sudah kering, nah itu sudah terputus mualahnya. Sudah terputus. Nah, kalau terputus bagaimana? Kalau terputus, maka dia disunahkan untuk mengulang wudhu dari awal. Disunahkan mengulang wudhu dari awal, tapi boleh saja dilanjutkan. Misalkan dia basuh, ya, sudah basuh tangan, ternyata airnya habis, dia ke masjid, ternyata wajah dan tangan sudah kering, atau tangan sudah kering. Apakah dia boleh langsung ngusap rambutnya? Jawabannya boleh, karena mualah sunnah. Tapi yang diutamakan, yang disunahkan dia mengulang dari awal, karena sebagian ulama mewajibkan mualah, di antaranya ulama Hanabilah mewajibkan mualah. Tapi di mazhab Syafi'i tidak wajib. Taib. Nah, acuan keringnya juga ini pada kondisi udara yang normal atau suhu tubuh yang normal atau waktu dan tempat yang normal. Intinya pada kondisi yang normal, bukan kondisi yang sangat panas seperti terik matahari sedang panas-panasnya, yang mana 1 menit pun udah bisa kering kadang, atau yang sangat dingin sehingga keringnya lama. Ya, maka lihat kondisi normal. Sehingga kalau kondisinya terlalu panas, kita kira-kira ini kalau suhunya normal ini berapa menit kira-kira bakal kering begitu. Ya, termasuk juga kalau dikeringkan dengan alat enggak ngefek juga. Misalkan apa dia dikeringkan pakai alat yang untuk pengering gitu kan ada itu. Maka enggak ngaruh juga. Jadi ini kalau kondisi yang tidak normal kita pakai perkiraan. Kondisi tidak normal seperti terlalu panas, terlalu dingin atau pakai pengering bahkan, maka kita kira-kira. Andaikan ini kondisi normal, ini berapa menit keringnya? Nah, pakai kira-kira lagi nih jadinya ya. Baik. Itu terkait mualah. Nah, sehingga di antara permasalahan yang pernah viral dulu ya, dan kadang teman-teman juga banyak bertanya terkaitnya. Kalau orang itu mandi besar, malamnya dia membasuh wajahnya, membasuh rambutnya, kemudian paginya dia menyempurnakan wudunya, menyempurnakan mandinya. Apakah sah mandinya? Jawabannya sah. Karena tidak disyaratkan mualah. Meskipun udah kering tuh rambutnya, paginya tinggal menyempurnakan bagian tubuhnya saja. Apakah boleh? Jawabannya boleh. Karena tidak disyaratkan mualah. Mualah itu sunnah. Taib. Berikutnya terkait mubalaghah atau berlebih-lebihan di dalam berkumur dan juga memasukkan air ke hidung, itu kan sunnah. Nah, patokan berlebih-lebihan itu seperti apa? Nah, di sini disebutkan bi an yusila alma ila aqsah alhanak wa wajhil asnan wal lithath. Taib. Mubalaghah berlebihan di dalam berkumur itu dengan menyampaikan air hingga pangkal langit-langit mulut, sampai pangkal langit-langit mulut sampai belakang, serta sela-sela gusi dan gigi. Jadi sampai memenuhi seluruh permukaan mulut, ya, sampai ke seluruh permukaan mulut, itu disebut mubalaghah.
Kalau istinsyak, patokan mubalaghah yang itu disunahkan, itu sampai ke pangkal hidung, ya. Dihirup sampai pangkal hidung. Walaupun kesunahan keduanya, kesunahan berkumur atau kesunahan memasukkan air ke hidung, istinsyak, itu bisa didapat dengan sekedar memasukkan air ke mulut atau memasukkan air ke hidung. Itu sudah dianggap cukup. Tapi kalau ingin mendapatkan kesunahan yang paling utama, itu dengan tata cara yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Baik, yang ke-19, al-israfu an ya'khudha al-ma' lil 'udwi akthar mimma yakfi fi wajibihi wa masnunihi. Nah, israf itu adalah berlebihan di dalam wudu, itu hukumnya makruh. Kalau itu air punya dirinya sendiri. Kalau itu air punya dirinya sendiri. Kalau itu air yang milik wakaf, air yang musabbal lil wudu, air yang memang itu diwakafkan untuk wudu, atau air milik orang lain, maka haram. Ya, haram baginya untuk israf. Nah, ini yang sering dilalaikan ketika kita wudu pakai keran. Nah, di antara minusnya wudu pakai keran ini, seseorang kadang buang-buang air. Bukan kadang, sering kali buang-buang air. Dengan apa? Ketika air itu hidup, atau ketika dia membasuh wajahnya, membasuh tangannya, dia biarkan air itu tetap hidup sehingga apa? Terbuang sia-sia. Itu termasuk bentuk israf. Nah, sehingga kalau ingin, oleh orang karena Tuhan Nabi Rasulullah SAW kalau berwudu kan pakai bejana, dan memang ketika itu tidak ada Hanafiyah, tidak ada keran. Kalau wudu pakai bejana, itu dia hanya mengambil air yang memang dia butuhkan, ya kan? Dia nyitu air, dia basuh, nyitu air, dia basuh lagi. Tapi kalau pakai keran tadi, diusahakan ketika kita basuh wajah, kita basuh tangan, basuh kaki, kita matikan ketika tidak dipakai. Jangan kita biarkan ada air yang jatuh tidak untuk bersuci, tidak untuk wudu. Patokan israf itu kalau dia mengambil air pada wudu, yang wajib dan yang sunnah. Lebih yang wajib dan yang sunnah. Sehingga kalau dipakai untuk yang wajib, dipakai untuk yang sunnah, itu tidak disebut israf. Tapi kalau dipakai untuk basuhan keempat, misalkan, itu israf. Dipakai bukan untuk basuhan wudu, itu juga israf termasuk. Ya, intinya boros, ya, boros air. Harusnya cukup dengan satu gayung begitu, dia ngambil 5 gayung. Ya, itu enggak boleh. Atau tidak termasuk masuk dalam kategori israf yang hukumnya makruh kalau itu air milik dirinya sendiri, dan itu bisa jadi haram kalau itu air yang diwakafkan untuk masjid atau diwakafkan untuk berwudu saja. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya ini terkait al-mashu 'alal khuffain, mengusap khuf, mengusap kaos kaki. Kaos kaki tidak masuk dalam mazhab Syafi'i. Mengusap sepatu boot, sepatu ya, yang menutupi mata kaki. Itu kan boleh diusap. Nah, kalau orang itu ragu-ragu atau orang ini dalam kondisi safar, kemudian dia itu mukim, atau sebaliknya dia mukim lalu safar, maka kondisi mukim yang dimenangkan. Ini kaidah yang akan banyak kita pakai nantinya. Idza ijtama janibul hadar was safar, ghuliba janibul hadar. Jika terkumpul kondisi mukim dan safar, maka kondisi mukim yang dimenangkan. Penerapannya seperti apa ini? Misalkan ada orang ngusap khuf di waktu safar. Ya, dia safar naik kereta api Jakarta Malang. Dia tidak melepas sepatunya. Setelah wudhu dia pakai kaos kaki. Kemudian apa? Ketika di kereta api dia nggak mau melepasnya. Dia wudhu hanya mengusap saja. Itu boleh. Boleh. Dia mengusap mengusap sepatunya. Dengan syarat nanti kalau salat dia pakai sepatu. Dan itu boleh tentunya selama tidak ada najisnya. Dia selalu pakai sepatu. Nah, nanti ketika turun, nah itu hukumnya bagaimana? Dia kan baru mengusap kurang dari 1 hari nih. Dia sudah turun sampai di daerahnya, sampai di Malang misalkan. Dalam hal ini dia mengusap dalam kondisi safar sampai pada kondisi mukim. Sudah kondisi mukim nih, kan tersisa 2 hari atau lebih. Maka dalam hal ini yang lebih diunggulkan adalah kondisi mukimnya. Karena kondisi mukim, ya berarti kita anggap cuma 1 hari 1 malam tuh durasinya. Nah, karena tadi sudah mengusap sekitar 10 jam, ya maka tinggal 14 jam saja berarti. Tinggal 14 jam durasinya. Tidak boleh sampai 3 hari 3 malam, tidak boleh. Kebalikannya kalau dia mengusap dalam kondisi mukim, kan cuma 24 jam tuh waktunya. Dia mengusap jam 8 safar, kemudian jam 10.
Ya, maka apakah dia mengikuti hitungan safar atau hitungan mukim? Pakai hitungan mukim. Nah, ini sama kalau kita terapkan dalam bab puasa. Kalau ada orang safar setelah subuh nih, dia sudah dalam kondisi puasa. Maka mana yang didahulukan? Apakah dia mendahulukan kondisi safarnya, yang mana dia boleh berbuka, atau kondisi mukim yang mana dia itu sudah berpuasa sebelumnya? Maka dalam hal ini ikut kaidah ini, yaitu ikut aju yang dianggap adalah kondisi mukimnya. Dia tetap wajib menyempurnakan puasanya. Kalau dia safar kalau dia safar setelah subuh, karena dia safar dalam kondisi ya dalam kondisi berpuasa. Dalam kondisi sudah berpuasa ketika mukim atau ketika sebelum safar. Baik. Pembahasan berikutnya ini tentang pembahasan najis. Ini dopit-dopit terkait najis yang penting untuk kita hafal. Atau sebelumnya tentang pembahasan pembatal wudu, maaf ya. Belum masuk pembahasan najis. Baik. Kullu ma kharaja minas sabilaini yanqudul wudu illa maniya syakhsi nafsihi wahdah. Al-khariji illa maniya syakhsi nafsihi wahdah. Al-kharija awwala marrah. Al-kharija kembali kepada mani. Jadi di sini setiap yang keluar dari dua jalan, kubul ataupun dubur, membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Meskipun yang keluar itu bukan yang biasa keluar, seperti darah, batu, membatalkan wudu. Termasuk kalau kita tarik dari kaidah ini, keputihan itu juga membatalkan wudu. Keputihan membatalkan wudu selama keluar dari dalam. Selama keluar dari dalam, itu membatalkan wudu. Termasuk ya kentut yang keluar dari vagina, maaf. Kentut yang keluar dari farji wanita itu juga membatalkan dari kaidah ini, karena termasuk apapun yang keluar dari dua jalan itu membatalkan wudu, kecuali dikecualikan di sini mani. Air mani itu nggak batalin wudu bila keluar dari dirinya sendiri dan pertama kali keluar. Ya, pertama kali keluar. Maksudnya bagaimana? Kalau itu mani orang lain, maaf. Kalau itu mani orang lain, maka membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Seperti maaf biasanya perempuan setelah mandi besar itu kadang keluar cairan yang itu dianggap mani. Itu bisa jadi campuran antara maninya dengan mani suaminya. Makanya seperti ini mewajibkan wudu lagi atau membatalkan wudu. Kenapa? Karena itu bukan maninya sendiri, itu mani yang sudah tercampur dengan orang lain. Atau yang keluarnya bukan keluar pertama kali. Maksudnya gimana? Ya keluar yang kedua. Sudah keluar gitu ya. Ternyata masih ada sisa-sisanya. Masih ada sisa yang mengendap di dalam. Nah, kemudian keluar. Makanya seperti ini membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Yang tidak membatalkan itu adalah maninya sendiri dan keluar pertama kali. Itu tidak membatalkan wudu. Nah, kalau tidak membatalkan wudu, lalu bagaimana nanti? Ya dia wajib mandi saja. Wajib mandi saja, tidak wajib apa? Wudu. Tapi biasanya itu jarang terjadi. Biasanya kalau orang itu keluar mani, itu biasanya diikuti dengan pembatal wudu yang lainnya. Seperti dia kencing setelahnya, atau dia menyentuh kemaluannya, dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada pembatal wudu, ya sudah kita anggap dia itu hanya wajib mandi. Karena mani tidak membatalkan wudu. Kemudian an-naumu yang qudul wudu illa nauma qa'idin umakinin maq'adatah. Nah, sekarang terkait tidur. Apakah tidur membatalkan wudu? Iya, benar. Tidur itu secara mutlak membatalkan wudu. Hukum asalnya tidur itu membatalkan wudu meskipun tidur itu sedikit. Tidur itu sedikit atau banyak itu membatalkan wudu. Sehingga kalau bukan tidur, seperti ngantuk itu nggak batalin wudu. Ya, ngantuk nggak batalin wudu. Apa acuan ngantuk? Ngantuk itu orang masih bisa merasakan sekitarnya. Tapi nggak sadar. Belum mimpi, tapi kalau sudah tidur itu biasanya ditandai dengan mimpi. Tapi kalau hanya ya kurang sadar, tidak terlalu menyadari kondisi sekitarnya, itu ngantuk. Dia dengar, tapi nggak tahu apa yang diucapkan orang-orang sekitarnya, itu ngantuk. Tapi kalau sudah tidur, walaupun sebentar, membatalkan wudu. Kecuali ada pengecualiannya. Dan pengecualian harus kita pahami ini. Pengecualian seperti apa? Pengecualiannya, orang yang tidur dalam keadaan duduk yang pertama. Sehingga apa? Kalau tidak duduk, berarti membatalkan. Seperti kalau dia tidur dalam keadaan berdiri. Ada orang nunggu sholat. Ada orang sholat subuh, tidur dalam keadaan berdiri. Dan sampai mimpi. Nah, maka wajib dia mengulang sholatnya. Atau dia membatalkan sholatnya, lalu ya sudah batal emang ya. Dia wajib untuk wudu lagi. Kemudian meneruskan sholatnya. Kemudian posisinya mantap mumakin. Bagian pantatnya di atas tempat duduknya. Di atas tempat duduknya.
Artinya apa? Nah, acuan mantap itu apa? Tidak ada celah. Maaf, antara dubur dengan tempat duduknya. Ya benar-benar nempel begitu. Benar-benar nempel meskipun sandar. Meskipun apa? Sandaran. Yang penting apa? Bagian pantatnya atau bagian lubang duburnya itu menempel pada ya tempat duduknya. Baik tempat duduknya itu di lantai, di kursi atau di motor, di mobil, selama dia tidur dalam kondisi tidak ada celah antara dubur dengan tempat duduknya, maka tidak membatalkan untuk meskipun itu lama. Meskipun lama tidurnya. Karena di sini tidak ada acuan harus sebentar, tidak. Yang penting dalam kondisi mantap, dalam kondisi menetap, ya tidak membatalkan wudhu. Nah, oleh karena itu orang-orang yang menunggu sholat Jumat dalam keadaan tertidur pulas itu tidak membatalkan wudhunya meskipun disunahkan untuk berwudhu. Disunahkan. Kemudian acuan yang ke-23, lamsur rajuli basyaratul mar'ati al-ajnabiyati al-kabirati yang kudul wudhu mutlaqah walam yasukal malmus. Persentuhan laki-laki dewasa maksudnya di sini karena rajul itu laki-laki dewasa dengan kulit perempuan. Nah, kalimat kulit berarti kalau bukan kulit tidak batalin, seperti nyentuh rambutnya, nyentuh kukunya tidak batalin karena itu bukan kulit. Kemudian perempuan lain atau ajnabiyah sehingga kalau nyentuhnya mahram itu tidak batal. Karena ini perempuan lain, bukan mahramnya. Kemudian al-kabirah yang sudah besar. Nah, patokan besar di sini itu bihaitsu yustaha anha. Yang mana orang itu sudah punya syahwat kepada wanita tadi, sudah disyahwati. Orang normal itu sudah ada ketertarikan dengan wanita yang disentuh tadi. Sehingga kalau anak kecil yang masih berusia 5 tahun, 6 tahun yang secara normal itu belum disyahwati, belum ada yang tertarik, ya, atau belum ada keinginan syahwat untuk menikahinya, maka belum dianggap dewasa. Dewasa itu dianggap kalau anak itu meskipun belum balik ya, meskipun belum balik, sudah ada keinginan atau sudah ada syahwat dari orang yang normal terhadapnya. Itu patokan besar dalam hal ini. Patokan besar di sini bukan balik, bukan juga tamyiz, bukan. Tapi yang sudah ada ketertarikan. Orang lain sudah tertarik dengannya, sudah ada syahwat. Karena patokan ataupun acuan membatalkan ini dianggap membatalkan karena memang ada madzinnatus syahwah, ada kemungkinan ya keluarnya syahwat begitu. Itu yang dianggap membatalkan. Sehingga dalam hal ini meskipun tidak ada syahwat nyentuhnya itu tidak masalah atau tidak dianggap penghalang. Selama nyentuh ya meskipun tidak ada syahwat itu membatalkan di mazhab Syafi'i. Karena menyentuh sendiri itu madzinnatus syahwah namanya. Apa itu madzinnatus syahwah? Adanya kemungkinan muncul syahwat. Sebagaimana tidur. Tidur itu sebenarnya tidak membatalkan wudhu. Tapi yang dianggap membatalkan wudhu adalah hadas. Nah, tidur itu adalah pengantar hadas atau madzinnatul hadas. Kemungkinan keluarnya hadas itu sangat besar sekali kalau kondisi tidur. Begitu pula dengan menyentuh wanita. Itu madzinnatus syahwah. Adanya kemungkinan keluarnya syahwat. Sehingga apa? Walaupun tidak ada syahwat, nyentuhnya itu sudah batal. Karena kita juga punya kaidah besar bahwasanya al-madzinnah tunazzalu mazillatu atau al-madzinnatu taqumu maqamal ma'innah. Bahwasanya ada kalanya dalam perkara syariat itu perkara yang itu praduga itu sudah dianggap pada taraf keyakinan. Sudah diikutkan gitu hukumnya. Menyentuh wanita itu kan bisa jadi ada syahwat, bisa jadi tidak ada gitu ya. Tapi karena kemungkinan besar ada syahwat nyentuh wanita yang tadi sudah kita sebutkan, maka dianggap membatalkan tuh. Lalu kenapa dikecualikan wanita mahram? Ya karena wanita mahram itu kemungkinan ada syahwat kecil. Ya, kemungkinan syahwat kecil. Lalu bagaimana dengan istri kita? Apakah dia ajnabiyah? Iya benar, istri kita masuk ajnabiyah. Meskipun sudah kita nikahi, hukum asalnya apa? Ajnabiyah dia. Dan memang menyentuh istri lebih kemungkinan besar lebih ada syahwat daripada menyentuh wanita yang lainnya. Begitu. Itu rahasia mengapa para ulama Syafi'i ini mengecualikan mahram. Tapi tidak mengecualikan istri ya. Karena istri memang wanita ajnabiyah. Wanita lain yang kita nikahi. Kalau bukan wanita lain, tidak mungkin kita nikahi. Dan dalam hal ini yang menyentuh sama dengan yang sentuh. Kita nyentuh istri pun batal walaupun dia nggak sadar kita sentuh. Kecuali kalau dia ikut mazhab lain. Ikut mazhab Hambali misalkan, ya sudah. Tidak batal kecuali ada syahwat juga. Baik. Kemudian massu farjil adami bibatinil kaffi wa butunil asabi biduni hailin yang kutulutu. Nah, menyentuh kemaluan manusia dengan telapak tangan bagian dalam dan juga jari jemari bagian dalam itu membatalkan bila tanpa penghalang. Nah, kalimat farj itu mencakup kubul dan dubur. Nah, kubul, maaf untuk laki-laki mencakup seluruh dzakar. Adapun wanita itu mencakup mulut,
mulut bagian depan atau mulut misfi, itu yang membatalkan. Adapun bagian selainnya tidak membatalkan. Kalau bagian belakang itu yang membatalkan adalah bagian lubang duburnya. Itu yang dianggap farji. Nah, kalimat adami manusia, berarti kalau itu bukan milik manusia, misalkan farjinya binatang, nyentuh kucing, nyentuh kemaluannya tidak sengaja begitu, ataupun sengaja bahkan, itu tidak membatalkan. Nah, kalimat manusia di sini saya mutlakkan baik itu punya sendiri atau punya orang lain, seperti dia nyentuh kemaluan anaknya, menceboi anaknya, kemudian tidak sengaja ataupun bahkan sengaja menyentuh bagian depannya atau bagian belakangnya, bagian farjinya, itu membatalkan. Selama tanpa ada penghalang. Kalau ada penghalang tidak membatalkan. Nah, kemudian patokan daimul hadas itu apa? Di sini saya sebutkan daimul hadas. Daimul hadas atau orang yang hadasnya terus-menerus, yang memang diberikan keringanan untuk syariat. Jika diberikan keringanan oleh syariat untuk sholat dalam keadaan berhadas. Jadi orang yang daimul hadas itu boleh sholat dalam keadaan berhadas. Meskipun hadas itu keluar terus-menerus, tidak apa-apa. Terus saja sholat begitu. Dengan syarat hadasnya ini antara kedua hadas itu tidak cukup untuk sholat. La yajidu waqtan baina al-hadatsini fi shalah. Jadi tidak ada waktu yang cukup untuk melakukan sholat antara kedua hadas. Jadi terus-menerus keluar. Dari jarak satu hadas ke hadas lainnya itu tidak cukup untuk sholat. Jedanya hanya 2 menit, 3 menit, cepat sekali. Tapi kalau jedanya lama, ada orang itu sering kentut. Tapi jeda antar buang anginnya itu misalkan 10 menit, 15 menit. Itu nggak kita sebut daimul hadas. Karena ada waktu yang cukup tuh, 10 menit, 15 menit cukup itu untuk sholat. Wudu sholat, cukup. Tapi kalau jedanya sangat ringkas sekali, sangat cepat sekali, yaitu daimul hadas. Daim al-hadas. Termasuk dalam hukum daimul hadas ini adalah wanita istihadah. Baik, kaidah berikutnya, dhabit berikutnya, acuan berikutnya terkait mushaf. Ma kutiba fihil Qur'an walau ba'du ayatin mufhiman lahu hukmul mushaf. Baik, jadi walau ba'du ayatin mufhiman. Sesuatu yang padanya tertulis Al-Qur'an. Sesuatu di sini mencakup kertas, mencakup papan, ya. Jadi kertas, papan ataupun media apapun lah itu. Yang tertulis ayat Al-Qur'an. Meskipun sebagian ayat di sini, meskipun ba'du ayat, sebagian ayat. Selama ayat yang sebagian tadi itu bisa difahami maknanya. Bukan ayat yang nggak bisa difahami. Kalau nggak bisa difahami, ya innal muttaqin, ya apa itu innal muttaqin? Belum bisa difahami. Jadi jumlah mufidah lah intinya. Jumlah mufidah, jumlah ya atau kalimat Arab yang bisa difahami maknanya. Meskipun tidak satu ayat sempurna. Nah, itu sudah dianggap mushaf. Ya, lahu hukum mushaf, memiliki hukum mushaf, tidak boleh disentuh, tidak boleh dibawa. Tidak boleh dibawa ke kamar mandi. Lahu hukum mushaf, lahu hukumu al-mushaf. Sehingga kalau ada papan tulis misalkan, papan tulis itu tertulis ayat-ayat Quran. Tujuannya untuk ini ada yang kurang di sini ya. Harusnya ada liqasdid dirasah, saya tambahkan. Ma kutiba fihil Quran liqasdi ad-dirasah. Untuk tujuan pelajaran, ini penting sebenarnya. Untuk tujuan pelajaran, untuk tujuan dipelajari, dibaca dan difahami. Nah, itu masuk hukum mushaf. Kalau tujuannya bukan untuk dirasah, tujuannya untuk hiasan, atau tujuannya untuk tabarruk dengan Quran, maka tidak dianggap mushaf. Tidak dianggap mushaf. Jadi dianggap mushaf kalau tujuannya untuk dibaca, dipelajari. Misalkan ada seorang guru tulis ayat-ayat Quran di papan tulis, maka papan tulis jadi hukum mushaf. Hukumnya jadi seperti mushaf. Jadi nggak boleh nyentuh papan dalam keadaan najis, dalam keadaan berhadas. Tidak boleh juga bawa papan. Lalu kapan hukumnya hilang ya kalau dihapus? Termasuk tulisan basmalah, kita lihat tuh. Tulisan basmalah di atas papan itu untuk apa? Kalau tujuannya untuk tabarruk, bukan tujuannya untuk Quran, artinya nulis basmalah itu bukan untuk Quran. Nulis alhamdulillahil alamin bukan sebagai Quran. Bukan niat itu ayat pertama dari Al-Fatihah, bukan. Tapi untuk mengingatkan teman-teman agar selalu mengucapkan basmalah, mengucapkan hamdalah, maka enggak masuk. Karena tujuannya bukan untuk dirasah. Kalau nulis basmalah itu sebagai Quran, nulis alhamdulillah sebagai Quran, nah maka dianggap mushaf gitu.
Nah, jadi mushaf tidak terbatas pada mushaf yang 30 juz saja, tidak. Sebagian ayat pun sudah kita anggap mushaf. Karena itu yang karena itu yang ada di masa Nabi SAW dahulu. Mushaf itu belum ada. 30 juz itu belum ada di masa beliau SAW. Yang ada itu hanya beberapa ayat yang itu dimiliki sebagian sahabat. Kemudian sebagian sahabat lain punya ayat yang lain. Nah, makanya seperti ini semuanya masuk hukum mushaf gitu. Kemudian yang ke-27, yajibul wudu fi makhtalafa fi butlani. Seorang itu disunahkan wudu pada perkara yang diperselisihkan batal atau tidaknya. Seperti apa misalkan? Seperti makan daging unta. Itu kan diperselisihkan apakah membatalkan atau tidak. Maka sunahnya kita wudu untuk keluar dari khilaf. Termasuk wudu dari makan sesuatu yang dibakar dengan api. Itu juga sebagian ulama mengatakan batal. Mazhab Syafi'i tidak batal. Tayyib. Atau tidur dalam keadaan menetap, itu juga disunahkan untuk wudu karena sebagian ulama mengatakan batal. Mengatakan batal bila itu lama. Ada orang tidur menunggu khutbah sampai 15 menit, maka sunahnya wudu. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan batal. Tapi kemudian yajibul istinja, ini pakai istinja. Min kulli najisin ratbin mulawwithin kharijin min ahadis sabilain. Apa hukum istinja? Hukumnya wajib pada setiap najis. Kalau yang keluar bukan najis ya enggak apa-apa. Enggak wajib istinja. Seperti yang keluar kalau kelereng yang keluar, enggak wajib istinja. Kemudian najis tadi mengotori tempat keluar. Jadi kalau najis itu enggak mengotori, maka enggak wajib tapi sunnah. Contohnya apa? Contohnya misalkan yang keluar batunya itu keras. Atau yang keluar itu kotoran manusia, yang keluar kotoran. Tapi kotorannya sangat keras sehingga enggak mengotori tempat keluarnya. Mirip batu bahkan. Maka tidak wajib sunnah. Kemudian rotbin, tadi sudah kita jelaskan, najis rotbin mulawithin, ini satu kesatuan. Kalau najis, kemudian basah, itu biasa mengotori. Tapi kalau dia kering, biasanya itu nggak mengotori biasanya. Kharijun min ahadis sabilain, yang keluar dari dua jalan. yakni kubur atau dubur. Kemudian kullu jamidin tahirin qali'in ghairi muhtaramin lahu hukmu al-hajar yasihul istinja'u bih. Nah, ini terkait hukum istinja dengan hajar itu kan boleh ya. Nah, apa kriteria hajar atau batu yang ada di kitab-kitab para ulama? Patokannya adalah setiap benda yang padat. Padat di sini berarti apa? Bukan cair atau tidak ada lembab ataupun cairannya. Sehingga apa? Kalau bukan benda padat seperti benda cair ya tidak bisa. Atau benda padat yang itu sudah basah, itu juga nggak masuk di sini. Jadi padat di sini termasuk kering di sana. Kalau padat tapi basah seperti tisu basah itu tidak bisa. Tidak bisa disebut hajar. Tidak bisa disebut hajar. Dan nggak boleh seorang mencukupkan dengan pakai tisu basah saja, tidak bisa. Kalau tisu kering bisa, karena tisu kering itu padat dan juga kering. Termasuk suci. Kemudian dapat membersihkan. Kalau itu bisa membersihkan. Kalau terlalu halus sampai tidak bisa mengangkat najis, tidak bisa. Seperti plastik atau kaca, itu tidak bisa dipakai untuk istinja. Tidak dimuliakan. Tidak dimuliakan. Tidak dimuliakan itu apa maksudnya? Ya, bukan kitab-kitab ilmu. Juga bukan makanan. Makanan tidak boleh dipakai istinja. Makanan, roti, donat, tidak boleh. Meskipun dia kasar dan suci. Ya, ini sekali lagi yang memenuhi kriteria tadi, padat, suci, dapat membersihkan dan juga tidak dimuliakan. Ini hukumnya sama dengan batu, boleh dipakai untuk istinja. Mencukupkan dengannya saja itu boleh. Berikutnya, ilajul hasyafah ila ma la yajibu ghusluhu min farjin walau duburan min hayyin aw mayyitin bal hayawan yujibu al-ghus. Jadi masuknya ujung kemaluan, laki-laki ke lubang kemaluan, wanita atau dubur baik manusia atau orang mati ataupun hewan, ini mewajibkan mandi. Jadi patokannya adalah masuknya kepala dzakar ke farji. Baik itu depan atau belakang, walaupun itu haram tentunya. Walaupun itu bukan manusia, bukan orang hidup ya, maksudnya seperti orang mati atau hewan, itu meskipun dosa dan itu ada hukumannya, ta'zir. Maka andaikan itu terjadi, afanallahu iyyakum, ini mewajibkan mandi. Mandi. Nah, kalimat masuknya ujung kemaluan ini meskipun dengan penghalang, penghalang atau meskipun dengan ya penghalang tertentu, meskipun tebal, itu tetap mewajibkan mandi. Kemudian manijtama alaihi mujiban lil ghusli aw akthar yakfi an yanwiya wahidan minha.
yang terkumpul padanya 2 sebab mandi atau lebih. Seperti apa? Dia itu janabah, kemudian haid. 2 ya, janabah sama haid. Maka meniatkan salah satu cukup. Tidak perlu mandi 2 kali. Atau tidak perlu niat 2 kali, tidak perlu. Niat 1 aja udah cukup. Kenapa? Karena hadas itu la yataba'ad. Hadas itu la yataba'ad. Hadas itu tidak bisa bercabang-cabang. Kalau sudah satu hadas, maksudnya ada 2 hadas dan itu satu sebab, semuanya mewajibkan mandi, ya sudah cukup. Ada orang misalkan melahirkan, habis melahirkan, itu kan harusnya wajib mandi. Tapi langsung keluar darah nifas. Makanya seperti ini kalau dia suci dari nifas, kan terkumpul 2 sebab. Mandi karena melahirkan dan mandi karena nifas. Maka apakah dia wajib mandi 2 kali? Jawabannya tidak. Dia mandi 1 kali saja, meniatkan salah satunya. Atau meniatkan dua-duanya, tidak apa-apa. Tapi meniatkan salah satunya sudah cukup. Nah, kemudian man alaihi hadatsun akbar wa hadatsun asghar waqtasala faqad irtafa al hadatsan wa illam yanwi raf al hadits asghar. Ini kaidah penting atau acuan penting. Orang yang menanggung hadas besar atau punya hadas besar, punya hadas kecil, lalu mandi besar tanpa wudu lagi, maka sudah terangkat tuh 2 hadasnya. Meskipun dia nggak niat untuk mengangkat hadas kecil. Ketika mandi, pokoknya niat mengangkat hadas besar, niat mengangkat janabah, maka hadas kecilnya sudah dianggap terangkat, sudah dianggap hilang. Tip. Acuan berikutnya, kullu muskirin ma'in najis. Setiap benda cair. Kalimat cair ini menunjukkan kalau bukan cair, nggak masuk dalam hukum ini. Setiap benda cair yang memabukkan, maka najis statusnya. Ya, setiap benda cair, apapun itu, baik itu dari perasan anggur, perasan tape, perasan apalagi, apel, selama dia memabukkan, statusnya najis. Ya, sehingga nabid yang itu dari perasan selain anggur itu juga dihukumi najis. Termasuk juga di antara permasalahan kontemporer yang dibangun di atas permasalahan ini menurut ulama Syafi'iyah ya, alkohol. Terlepas dari ketetapan dokter yang memang bukan kadang, tapi membedakan antara alkohol satu dengan yang lainnya karena senyawanya berbeda. Tapi fatwa banyak ulama Syafi'i yang kami jumpai itu mengatakan alkohol itu najis. Kenapa? Karena dia memabukkan, kemudian dia benda cair. Tapi dimaafkan andaikan itu sulit dihindari. Sehingga termasuk dalam perkara yang sulit dihindari atau ma ya'ummu bihil balwa, yang sulit dihindari dan tersebar luas. Seperti yang tersebar pada obat-obatan, pada parfum. Kalau itu sulit dihindari, maka tidak apa-apa memakainya. Salat kita tetap sah, andaikan tercampur pada pakaian atau tubuh begitu. Baik. Kemudian yang ke-34, al-adjam wal qayhu najisun. Darah, nanah, muntahan adalah najis. Nah, dari kaidah ini darah itu seluruhnya najis. Darah itu seluruhnya najis. Kecuali darah yang dimaafkan. Darah yang dimaafkan itu darah pada tubuh ya. Dan dimaafkannya ketika sholat tentunya. Ketika sholat keluar darah, maka dimaafkan. Tapi tidak merubah status darah menjadi suci. Darah itu najis meskipun dia keluar dari hewan yang bisa dimakan atau keluar dari manusia. Kemudian nanah juga demikian, muntahan juga demikian. Sehingga muntahan anak kecil itu najis. Nah, muntahan itu kriterianya apa? Muntahan itu kriterianya kalau sudah keluar dari bagian dalam. Sudah masuk bagian dalam, sudah masuk tenggorokan sini. Balik lagi, itu muntah. Meskipun belum sampai lambung. Meskipun belum berubah. Nah, itu statusnya muntahan yang haram. Bukan. Statusnya najis. Kalau najis ya berarti tidak boleh dimakan lagi. Baik, kemudian kullul abwal wal arwath najisun sawa'un kana min ma'kulil lahmi aw ghairihi. Nah, semua kencing atau kotoran binatang, termasuk kotoran manusia dalam hal ini, itu najis. Baik yang bisa dimakan dagingnya atau yang tidak bisa dimakan. Nah, ini kaidah besar. Kencing dari hewan apapun, kotoran dari hewan apapun itu najis. Meskipun dari yang bisa dimakan. Meskipun itu binatang yang kecil seperti ikan sekalipun, kotoran ikan itu najis. Kotorannya semut najis, kotorannya lalat najis. Apalagi kotorannya lebah juga najis, sama dia keluar dari jalan belakang begitu. Kemudian rutubatul farji al kharija mimma yasilu dzakarul mujami' tahirun. Ini terkait hukum keputihan, cairan keputihan. Cairan keputihan itu kapan dihukumi najis? Dihukumi najis kalau keluar dari bagian yang tidak dapat dicapai oleh alat kelamin laki-laki. Nah, bagian yang dekat dengan rahim. Bagian yang dekat dengan serviks atau mulut rahim.
Kalau keluar dari bagian itu, maka statusnya najis. Kalau masih keluar dari bagian yang itu sampai zakar, mujami, orang yang laki-laki yang menjimainya, maka statusnya masih suci. Statusnya masih suci. Nah, sekarang pertanyaannya, kadang setiap wanita tidak tahu keluarnya dari mana, itu bagian mana. Apakah dari bagian luar, atau dari bagian yang tadi kita sampaikan di kaidah, atau dari bagian dalam, dari bagian rahim. Kan tidak tahu tuh. Kalau tidak tahu, maka kembali kepada hukum asal. Kembali kepada hukum asal. Apa hukum asalnya? Suci. Hukum asalnya itu suci. Dianggap seperti keringat. Dianggap seperti keringat, maka suci. Jadi wanita yang keluar itu ketika sholat, maka tetap saja dia melanjutkan sholatnya. Selama dia meyakini itu suci dan keluar dari bagian luar. Atau dari bagian yang itu tidak nyampe pada bagian serviks atau mulut rahimnya. Nah, itu tidak masalah. Kalau ragu-ragu, kembali kepada hukum asal, yakni suci. Kemudian kulul hayawan tahir. Kulul hayawanati tahirah illal kalb wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Semua hewan itu suci hukumnya. Maksudnya apa hukumnya suci itu? Maksudnya kalau kita nyentuh binatang tadi dalam keadaan basah, kita nggak ternajisi tangan kita. Termasuk air liurnya, termasuk juga keringatnya, itu tidak najis, suci. Kucing ya, kambing dan sebagainya, kita nyentuh hewan-hewan tadi tidak najis karena suci. Beda dengan anjing, babi dan keturunannya, maka ini najis. Seluruh tubuhnya najis. Kita nyentuh bagian tubuhnya najis. Nyentuh ya keringatnya, kena keringatnya najis. Kena air liurnya najis. Termasuk bulunya juga najis. Ya. Kita nyentuh bulunya saja, walaupun bulunya nggak terpisah. Nyentuh bulunya, tangan kita basah, nggak ada yang sesuatu yang menempel di tangan kita, itu udah najis. Karena zat dari anjing babi itu udah najis sebenarnya. Gitu ya. Kemudian mani ukulil hayawanat tahira ilal kalb wal khinzir. Mani seluruh hewan itu suci. Ya, sebagaimana asalnya. Ini kan hukum asalnya seluruh binatang itu suci. Karena hukum asal setiap binatang itu suci, maka maninya juga suci gitu ya. Kembali ke hukum asal. Kemudian al-maitat bijami ajzaiha wa illam takun laha nafsun sa'ilah najisah illa al-adami as-samak wal jarad. Terkait bangkai beserta seluruh bagian tubuhnya itu najis kecuali bangkai manusia, ikan dan belalang. Nah, jadi kalau kita ditanya apa hukum apa hukum mengambil bulu dari kambing yang sudah mati dalam keadaan bangkai, hukumnya haram atau hukumnya najis karena seluruh bagian bangkai itu najis tanpa terkecuali, walaupun itu dari binatang yang nggak punya darah yang mengalir. Seperti apa misalkan? Seperti sayap nyamuk. Nyamuknya mati, kemudian sayapnya lepas, sayapnya itu najis. Termasuk bangkai lalat itu najis. Sayap nyamuk, sayap lalat, sayap dari lebah, apalagi itu najis. Kan walaupun dia nggak punya darah yang mengalir begitu ya. Ini kaidah yang sangat global di mazhab Syafi'i. Kalau di mazhab lain mungkin ada perincian ya. Mazhab Syafi'i ini sangat luas sekali dalam masalah najis bangkai. Seluruh bagian tubuhnya itu najis. Tulangnya, tanduknya, apapun lah, tanpa terkecuali. Nah, bangkai itu apa sih? Bangkai itu hewan yang mati bukan karena disembelih dengan cara yang syar'i, seperti mati sendiri, atau disembelih tapi sembelihnya tidak dengan cara syar'i. Disembelih oleh orang Buddha misalkan, nyembelihnya tidak dipotong lehernya, nyembelihnya ditusuk. Nah, tidak dengan cara syar'i. Baik. Kaidah berikutnya atau acuan berikutnya, juludu kulil maitat tathuru bittibaq illa al-kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma aw min hadimah. Kulit bangkai ya. Tadi sudah kita jelaskan apa itu bangkai. Itu bisa suci dengan disamak kecuali kulit anjing, babi dan keturunannya tidak bisa. Ya. Jadi kulit bangkai itu bisa suci tidak? Bisa. Dengan disamak. Kalau tidak disamak tidak bisa. Nah, disamak itu apa sih? Disamak itu seseorang menghilangkan bekas-bekas darah yang ada pada kulit. Yang mana kalau dibiarkan itu bisa merusak kulit. Kalau dibiarkan itu bisa merusak kulit. Nah, maka disamak dengan zat-zat yang memang bisa meluruhkan ya bagian-bagian yang najis tadi. Demikian.
Kemudian yang ke-41, labanu ma yu'kalu lahmuhu tahir wa labanu ma yu'kalu lahmu najisun ma la yu'kalu lahmu najisun illal adami. Ini kayak susu binatang. Apa hukum susu binatang itu? Kalau binatang itu bisa dimakan, suci. Susu kambing, susu unta, susu sapi, susu kuda, ya. Nah, itu suci semuanya. Tapi kalau nggak bisa dimakan, susu keledai misalkan, nggak bisa. Keledai atau susunya himar, susu apalagi singa kalau ada, itu nggak bisa. Ya, karena ada hukumnya najis. Kecuali manusia kan nggak bisa dimakan nih. Susu manusia tapi suci ya. Baik. Kemudian yang berikutnya kullu ma kharaja min jismil insan walam yakun lahu makanun yajtami'u fihi kal araq wad dumu' tahir. Nah, ini terkait cairan dalam tubuh. Kaidahnya seperti ini. Cairan dalam tubuh yang tidak memiliki tempat berkumpul, tempat penampungan seperti keringat dan mata air atau air mata, bukan mata air, atau air mata, maka suci. Beda dengan yang punya tempat penampungan seperti air kencing, kan ada kandung kemih. Darah juga ada penampungannya. Ya, keringat ada. Keringat langsung keluar begitu. Maka yang seperti ini dianggap suci. Ya, jadi ini arok, dumu, air mata, ini suci. Kemudian kulul mayat, tadi sudah kita sebutkan ini ya. Jadi setiap cairan selain air itu seperti air sedikit. Kalau terkena air maka langsung najis seluruhnya. Nah, kaidah ke-44, man fasala min hayawanin wa huwa hayyun law hukmu maitatihi illa sya'ral ma'kuli wa wabarahu wa rishahu. Nah, ini kalau ada bagian dari tubuh hewan yang masih hidup itu terpisah, bagaimana hukumnya? Nah, di sini disebutkan bagian yang terpisah dari hewan yang masih hidup maka hukumnya sama dengan bangkai najis. Ya, kalau bangkainya itu bangkai najis ya najis. Kalau bangkai yang suci ya suci. Bangkai yang suci kan cuma 3 tadi ya. Bangkai itu yang suci cuma 3. Bangkai manusia, bangkai belalang, sama bangkai ikan. Nah, kalau bangkai selain 3 itu kita ambil bagian tubuhnya ketika hidup itu najis. Ya, najis. Seperti apa? Seperti kalau ada ya tanduknya apa? Sapi. Kita potong tanduknya ketika dia masih hidup. Nah, itu tanduknya tidak bisa itu dipakai karena hukumnya seperti bangkainya. Ya, haram ataupun najis. Nah, tapi ada pengecualian, kecuali kalau itu rambut dari hewan yang boleh dimakan. Sekali lagi yang boleh dimakan. Rambut ataupun bulu dari hewan yang bisa dimakan. Sehingga apa? Kalau nggak bisa dimakan, seperti bulu kucing atau bulu bulu apa lagi misalkan yang nggak bisa dimakan, hewan yang nggak bisa dimakan. Yang paling umum kucing lah ya. Itu kan nggak bisa dimakan. Kalau bisa dimakan, kita coba cari contoh yang bisa dimakan dulu. Misalkan apa? Bulu ayam, bulu bebek yang diambil ketika bebek tadi masih hidup, maka bulunya tadi suci. Bulunya tadi suci termasuk wool yang diambil dari bulu dari kambing, bulunya kambing. Ketika masih hidup dikerik. Boleh tidak? Jawabannya boleh selama tidak melukainya dan statusnya suci karena dia bisa dimakan. Tapi kalau nggak bisa dimakan, seperti bulu kucing atau bulu keledai, dia statusnya najis. Najis bagaimana? Ya berarti tidak boleh ya seseorang sholat dalam keadaan masih ada bulu kucing pada sajadahnya, pada pakaiannya, kecuali kalau sedikit sekali dimaafkan. Tapi kalau banyak ya sampai memenuhi tubuhnya, memenuhi celananya, memenuhi sajadahnya, itu harus dihilangkan dulu. Apakah wajib dengan air cara menghilangkannya? Jawabannya tidak. Kalau kering, maka tidak wajib dengan air. Nanti akan ada kaidahnya nanti insyaallah terkait cara mensucikan najis. Tapi yang ke-45, ma tanajjasa bibaulin atau bibauli sabiyyin lam yat'am ghairal labani litaghaddi wa lam yujawiz sanatain tahdidan yundah. Nah, ini terkait najis kencing bayi laki-laki. Sesuatu yang terkena air kencing, kalimat air kencing berarti apa? Selain air kencing nggak masuk dalam hukum ini. Kemudian bayi laki-laki, kalau bayi perempuan nggak masuk dalam hukum ini. Yang belum mengkonsumsi apapun selain susu untuk nutrisi. Ini penting. Jadi kalau dia sudah mengkonsumsi sesuatu selain susu untuk nutrisi, seperti sudah MPASI, sudah 6 bulan ke atas, tidak masuk dalam hukum ini. Sehingga paling mungkin hukum ini tuh diberikan kepada bayi yang kurang dari 6 bulan. Nah, sekarang 6 bulan itu sudah makan selain susu tentunya. Sudah makan bubur, sudah makan pisang, ini nggak masuk. Usianya belum mencapai 2 tahun. Nah, ini susah kalau di zaman ini.
Kalau di zaman dulu mungkin masih memungkinkan, anak itu kadang 2 tahun full ASI terus. Tapi ya tahu ya apakah sama dengan bayi zaman sekarang. Tapi andai kan ada bayi yang memang tidak makan selain susu selama 2 tahun, maka statusnya sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Statusnya apa? Kalau terkena tubuh manusia atau terkena pakaian, statusnya tetap najis satu. Tetap najis, jangan dikira suci, enggak. Tetap najis. Cuma cara mensucikannya itu diberi keringanan. Dengan apa? Cukup dipercikkan saja. Dipercikkan dengan apa? Dengan membanjiri. Membanjiri itu meratakan ya. Meratakan. Meratakan tempat tersebut dengan air tanpa syarat mengalir. Tanpa syarat. Kalau mengalir boleh enggak? Ya boleh-boleh saja. Tadi kan kita sebutkan apa yang disyaratkan itu. Masah itu mengusap, atau nadah itu sekedar diciprati tanpa ada aliran air. Boleh nggak langsung dibasuh? Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Bahkan itu lebih membersihkan najis begitu. Karena kebolehan mencipratkan air itu dalam rangka untuk keringanan saja, dalam rangka keringanan agar orang itu tidak mencuci berkali-kali. Apalagi di zaman dahulu yang ketika pakaian itu sangat sedikit. Kemudian mereka itu banyak menggendong anak dan belum ada popok di masa itu. Belum ada popok, sehingga kalau mengenai tubuh ya sudah. Nah, susah. Oleh karena itu diberikan keringanan. Tapi kalau zaman sekarang itu sangat dipermudah sekali kita. Dengan adanya popok, kemudian dengan air yang melimpah, pakaian yang banyak. Ya, maka apakah masih boleh kita mengambil keringanan ini? Jawabannya boleh. Keringanan itu tetap ada meskipun kesulitan itu sudah hilang. Itu kaidah juga nantinya. Jadi rukhsah yang Allah berikan itu tetap ada meskipun sudah nggak ada kesulitan lagi. Seperti safar nanti kita akan bahas itu. Meskipun safar dia di pesawat yang memang tinggal duduk tidur saja langsung sampai tujuan, tidak ada kesulitan sama sekali, maka tetap baginya baginya boleh untuk mengambil keringanan safar berupa jamak ataupun qasar. Kemudian wala yadurru baqa'ul launin aw rihin asura zawaluhu. Wa dhabitul usri alla tazula ba'da al-ghasli ثلاث مرات مع الحد والقرص في كل ومع نحو أسنان. Tidak berbahaya, maksudnya apa? Tidak berbahaya itu gini, tetap dianggap suci gitu ya. Tetap dianggap suci atau sudah dianggap suci. Layak dulu itu maksudnya apa? Sudah dianggap suci begitu. Sudah dianggap suci. Meskipun masih ada apa? Bekas warna saja atau bau saja. Kita lihat kalimat atau menunjukkan apa? Salah satunya. Kalau dua-duanya, berarti enggak. Masih harus disucikan lagi. Kalau sudah disucikan berkali-kali, sulit dihilangkan lah pokoknya. Sulit dihilangkan. Ini kan sulit dihilangkan. Bau atau warnanya sulit dihilangkan. Itu kan kadang ada najis itu sudah dicuci berkali-kali, sudah dikucek berkali-kali, warnanya masih tidak bisa hilang. Atau baunya sulit hilang. Dimaafin enggak? Bukan hanya dimaafin, sudah dianggap suci gitu ya. Kalau dimaafkan itu kan berarti masih najis. Ini sudah dianggap suci, enggak ngefek gitu ya. Tersisanya warna atau bau tadi. Nah, patokan sulit itu kayak gimana? Kapan dianggap sulit? Apakah 1 basuhan, 2 basuhan? Tidak. Sulit itu kalau sudah dicuci 3 kali, disertai dengan digosok, dikucek, dikasih pembersih ya, seperti sabun, tetap aja nggak bisa hilang warnanya. Disikat-sikat nggak bisa hilang. Maka sudah itu dianggap apa? Halatul usri. Sudah dianggap apa? Sulit. Yang mana kalau sulit, apakah dimaafkan? Bukan hanya dimaafkan, tapi sudah dianggap suci begitu ya. Sudah dianggap suci. Tip. Yang berikutnya an-najasatu tangkulu atau tantaqilu harusnya. An-najasatu tantaqilu birrutubah. Najis itu bisa berpindah melalui kelembapan atau basah. Ya, najis itu kalau kering, tangan kita kering, itu enggak menajisi tangan kita. Sebagaimana tadi saya contohkan bulu kucing tadi kan. Bulu kucing itu kalau mengenai sajadah, mengenai pakaian, tinggal dikibaskan saja. Ya, tidak perlu pakai air. Kenapa? Karena sama-sama kering. Sama dengan kita ingin memindahkan kotoran cicak misalkan ya. Kotoran cicak itu kan kering, sudah kering kotorannya. Kita ingin pindahkan pakai tangan. Tangan kita juga kering. Apakah kita wajib mencuci tangan kita? Jawabannya tidak. Karena tangan kita kering, kotorannya kering, maka najis tidak berpindah. Ya, karena apa? Karena an-najasatu tantaqilu birrutubah. Najis itu berpindah hanya dengan permukaan itu yang basah. Ketika permukaan itu basah. Nah, ini juga terkait masalah ngepel.
Seorang itu kalau ngepel lantai, dalam keadaan lantai itu najis, dia malah pel dengan apa? Dengan pel yang lembab, cair ataupun basah, itu malah meratakan najis. Bukan malah mensucikan, tapi malah meratakan. Jadi ngepel itu sebenarnya tahap terakhir. Jangan kena najis langsung dipel, itu keliru. Najis pertama kali dilakukan adalah dihilangkan dulu fisiknya. Fisiknya hilang, baru dibasuh air sampai hilang sifatnya. Kalau sudah hilang sifatnya, mungkin masih ada bau atau warnanya saja, baru dipel. Baru dipel untuk menghilangkan bau tadi misalnya. Walaupun itu sudah dianggap suci sebenarnya, sudah dianggap suci, begitu. Baik. Berikutnya najis hukmiyah. Hukmiyah la yudraku laha ainun wala wasfun atau ainiyah lam yabqa laha illa atharun mahad kafa jaryul ma'i 'alaiha mar'a. Ini terkait najis yang itu enggak ada fisiknya, enggak ada ainnya. Najis yang tidak terlihat zatnya, warna ataupun baunya. Itu disebut najis hukmiyah. Atau najis ainiyah yang hanya tersisa bekasnya saja, yang bisa disucikan dengan air satu kali, maka cukup dengan air satu kali saja. Jadi kita ada dua jenis najis nih, najis hukmiyah sama najis ainiyah. Najis hukmiyah itu najis yang tidak najis hukmiyah, najis yang nggak ada zatnya, nggak ada warnanya, nggak ada baunya, tapi ada najisnya. Seperti kencing bayi yang menetap selama 3-4 hari tidak dicuci atau tidak dibasuh, itu kadang sudah hilang bekas najisnya, warnanya udah nggak ada, baunya nggak ada, tapi belum pakai air. Makanya seperti ini tetap wajib untuk dicuci atau dibasuh dengan apa? Dengan air satu kali saja. Nah, ada kalanya najis itu ainiyah, ada fisiknya, ada bekasnya, kelihatan warnanya, kelihatan baunya, tapi bisa hilang dengan satu basuhan. Maka juga sama, cukup dengan satu basuhan. Jadi kapan kita cukup dengan satu basuhan? Ketika menghilangkan najis, ketika najis itu najis hukmiyah, atau najis itu najis ainiyah, yang nampak sifatnya, nampak warnanya, atau kecium baunya, tapi bisa langsung hilang dengan satu basuhan. Tayyib. 49. Istaratu fi tuhri al-mutanajjis urudul ma'i al-qalil alaihi wa illa fayanjusuhu atau fayunajjisuhu bi khilafil katsir. Nah, disyaratkan dalam mensucikan benda yang terkena najis, mutanajis ya, untuk mendatangkan air sedikit ke atasnya. Bukan kebalikannya. Kalau kebalikannya, maka air tadi malah najis. Jadi gini, kita ada kain nih, ada kain. Sorban, kena najis. Maka kalau ingin suci, itu dialirin air. Bukan malah dicelupkan di bak. Kalau dicelupin di bak, dan baknya kurang dari 2 kula, atau embernya kurang dari 2 kula, kurang dari 200 liter, maka embernya langsung najis. Pakaiannya tetap najis, malah embernya ikut najis juga. Nah, beda dengan air banyak, bi khilafil katsir. Kalau airnya banyak, malah apa? Suci. Jadi syarat ini hanya pada air sedikit. Kalau air banyak enggak apa-apa tuh. Kita punya apa? Empang, punya kolam khusus untuk nyuci. Ya, khusus untuk nyuci. Kolamnya itu 500 liter misalnya. Nah, itu boleh aja kita nyelupin ke situ. Kita celupin sampai suci. Dan enggak menajiskan apa air. Nah, tapi kalau air sedikit tidak boleh, harus dibalik, harus dituangkan. Air sedikit tadi harus dituangkan ke media yang terkena najis. Oleh karena itu kalau kita nyuci pakai mesin cuci, nah ini diantara permasalahan kontemporer yang dibangun di atas kaidah ini ya, itu jangan airnya dulu, tapi yang kita masukkan pakai najisnya dulu. Pakai najis kita masukkan, baru airnya kita alirkan, baru selalu kita putar. Nah, baru sudah dianggap insya Allah menghilangkan najis. Yang ke-50 ini kurang sedikit. Yajuzu tayammum inda al-ajzi an isti'malil ma'i hissan aw syar'an. Kapan seorang lu boleh tayamum? Boleh tayamum kalau dia nggak bisa pakai air. Baik secara his itu dia nggak menjumpai air sama sekali. Memang nggak ada air sama sekali. Biasanya ketika safar tuh nggak ada air sama sekali. Atau syar'an. Maksudnya apa? Dia nggak bisa pakai air karena syariat melarangnya atau syariat membolehkannya untuk dia pakai air. Seperti apa misalkan? Seperti orang yang sakit, orang yang ada perban di tubuhnya, boleh untuk tayamum karena memang syariat membolehkannya untuk tidak membasuh bagian tersebut. Bahkan bisa berbahaya kalau terkena air misalnya. Jadi syar itu maksudnya kalau ada sakit, ada sebab-sebab yang memang itu mengharuskan dia nggak bisa pakai air.
luka dan sebagainya. Nah, sekarang acuan sakit yang membolehkan tayamum. Di sini disebutkan tidak boleh tayamum karena sakit kecuali ini ada 4 jenis sakit atau 4 kriteria sakit yang dia itu boleh pakai air. Yang pertama, jika takut menggunakannya akan mengancam jiwa satu atau mengancam harta. Wah, contohnya apa mengancam harta itu? Contohnya kalau dia itu nyari air, hartanya bakal kerampok. Oh, tapi ini marot ya, itu tidak ada kaitannya dengan harta sebenarnya. Ini saya hapus saja ini. Ya. Kemudian fungsi dari anggota tubuhnya, kalau dia pakai air, nanti fungsi dari anggota tubuhnya bisa rusak, ya, bisa lumpuh dan sebagainya. Kemudian takut terkena atau takut bertambah sakitnya, bertambah lama, atau bertambah parah, atau menimbulkan bekas luka yang buruk pada anggota tubuh yang nampak, seperti tangan dan kaki. Ya, kalau dia kena air itu bisa seperti muncul bercak-bercak putih gitu. Nah, sekali lagi yang seperti ini itu harus ada ketetapan dokter. Tidak boleh hanya berdasarkan apa perasaan. Harus ada ketetapan dokter atau atas tajrubah, atas percobaan pengalaman dia sebelumnya. Ya, atas pengalaman dia sebelumnya atau atas kabar dari dokter yang thiqah, terpercaya dan muslim tentunya. Kemudian yang 552, at-tayammumu mubihun la rafi'un. Tayamum itu sifatnya membolehkan sholat, bukan mengangkat hadas. Karena tayamum itu membolehkan sholat, bukan mengangkat hadas, maka tayamum tadi seseorang nggak boleh niat mengangkat hadas. Niatnya nggak boleh untuk mengangkat hadas. Niatnya harus niat untuk istibahah namanya. Niat untuk diperbolehkan sholat. Dan juga karena tayamum itu tidak mengangkat hadas, dia hanya sebagai penghalal sholat, maka seseorang itu wajib untuk tayamum setiap kali sholat. Wajib tayamum untuk setiap kali sholat. Wajib tayamum setiap kali sholat. Taib. Termasuk juga tayamum bisa batal kalau lihat air. Itu diantara bukti bahwa tayamum itu nggak mengangkat hadas. Kenapa? Karena ketika dia lihat air, dia batal wudhu, batal tayamumnya. Karena tayamum tidak mengangkat hadas. Andai kan tayamum itu mengangkat hadas, maka orang itu nggak bakal batal tayamumnya kalau lihat air. Taib. 53, kita selesaikan sampai akhir bab tayamum. Yang ketiga, 53. Ar-rukhsatuna bil ma'asi. Ini kaidah yang sebenarnya masuk dalam kaidah besar ya. Tidak masuk dobit ya, tapi masuknya kaidah besar, tapi sering kita baca pada pembahasan tayamum atau pada pembahasan safar. Bahwasanya rukhsah itu tidak diberikan pada orang yang berbuat maksiat. Maksudnya bagaimana? Kalau ada orang itu safar tujuannya untuk bermaksiat pada Allah, maka nggak bisa dia tayamum ketika safar. Nggak bisa kita tayamum. Karena tayamum itu keringanan yang Allah berikan. Termasuk juga dalam hal ini kalau dia ini safar untuk maksiat, maka juga tidak boleh jamak dan qasar. Berikutnya al-hukmu lil ghalibi wa la ibrata bin nadhir. Nah, ini penting. Hukum itu ditetapkan berdasarkan kondisi yang dominan, tidak memandang kondisi yang langka. Nah, ini juga kaidah besar sebenarnya. Bahwasanya hukum itu dilihat pada perkara yang itu perkara yang ghalib atau dominan. Oleh karena itu para ulama mengatakan kalau orang itu sholat, ya ada orang sholat dengan tayamum, padahal di tempat itu awalnya banyak air, setahun itu banyak air, seperti kita hidup di kota, tiba-tiba suatu hari mati air di seluruh kota itu, sehingga apa terpaksa kita tayamum. Beli pun juga nggak ada misalkan, itu jarang terjadi mungkin di Indonesia, terjadi mungkin daerah lain lah yang memang krisis air. Andai kan dalam 1 tahun itu lebih sering ada air daripada tidak, maka orang ini nanti wajib mengulang sholatnya. Wajib mengulang sholatnya. Kenapa demikian? Karena yang dianggap adalah hukum ghalibnya. Kalau ghalib atau umumnya ada air, maka orang ini kalau tayamum dalam keadaan seperti itu, maka wajib mengulang sholatnya. Wajib mengulang sholatnya. Termasuk yang permasalahan dibangun di atas kaidah ini, ketika seorang itu sholat dalam keadaan tidak wudu, tidak tayamum. Namanya sholat faqidu at-tahurain. Sholatnya faqidu tahir. Ada orang itu sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Boleh enggak? Jawaban pertamanya boleh. Dan itu kewajiban dia memang. Cuma pertanyaannya adalah, apakah dia wajib ngulang? Jawabannya wajib. Kenapa? Karena orang itu jarang sekali menjumpai keadaan itu. Jarang sekali. Oleh karena itu sesuatu yang jarang itu nggak dianggap. Sesuatu yang jarang dia dalam syariat itu tidak dianggap.
yang dianggap adalah hukum yang banyak. Nah, demikian. Wallahu taala a'lam bishawab. Pembahasan haid dan juga sholat kita akan rehat setelah 15 menit ke depan. Insya Allah kita akan bahas nanti insya Allah. Karena terkait haid ini mungkin ada beberapa perincian yang mungkin tidak bisa disampaikan secara cepat. Begitu. Nanti insya Allah kita lanjut di bab sholat setelah 15 menit ke depan. Wassalamualaikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.